Nara mengelap keringat di dahinya begitu selesai membuat sarapan untuk pagi ini. Ia menghela nafas, mendudukkan diri di pantry guna mengistirahatkan diri dari rasa lelah. Subuh-subuh sekali, ia harus mengerjakan tugasnya yang akan dikumpul hari ini. Lalu dilanjut tadi pagi mengurus Bara yang kembali muntah-muntah. Dilanjut memasak sarapan, dan setelahnya baru membereskan rumah. Begini saja ia sudah lelah. Biasanya malah lebih banyak yang dikerjakan. Dan Nara hampir melupakan satu hal. Ia harus mengecek pemasukan tokonya. Nara menghela nafas, meraup wajahnya yang masih kusut karena belum mandi. Sepertinya ia memang harus memperkerjakan pembantu. Dari awal Bara memang sudah menawari, bahkan memaksa. Dirinya saja yang keras kepala ingin mengurus semuanya sendiri. Satu helaan nafas kembali meluncur. Nara memaksakan diri untuk bangun dan menghampiri Bara di kamar. Begitu membuka pintu, harum parfumnya menguar hingga memasuki indera penciumannya. Nara mengernyit. Tatapannya mengedar mencari Bara yang tak terlihat wujudnya. "Kak Bara?" panggil Nara dengan langkah mulai menyusuri kamar. "Di kamar mandi," sahut Bara sedikit kuat. "Oh ya udah, nanti turun ya. Sarapan udah aku siapin," ucap Nara yang mulai memilih baju kotor untuk ia cuci. "Sayang, sini dulu, bantuin aku." Nara mengernyit. Bara sedang tidak modus kan? "Ngapain? Jangan modus ya," peringat Nara tajam. Di dalam kamar mandi sana Bara terkekeh. "Enggak kok, buruan sini." Nara menurut saja. Ditaruhnya keranjang pakaian kotor terlebih dahulu, baru ia melangkah menuju kamar mandi. "Kakak ngapain?" Nara mengernyit bingung ketika mendapati Bara tengah sibuk dengan celana bahannya. "Resletingnya susah naik. Ini gimana?" Bara menatap Nara dengan raut bingungnya. Tangannya sibuk menarik-narik resleting celana agar naik. "Kan celana lain banyak, Kak. Kenapa harus banget ini?" Heran Nara yang mulai melangkah menghampiri Bara. "Aku maunya celana ini tapi..." sahut Bara keras kepala. Nara mendengus dibuatnya. Mendengus bau yang begitu ia kenal. Nara mencium bau kemeja hitam Bara tepat di dada. "Ih, ini parfum aku. Kok kakak pakai?" Bara menyengir. "Enak, bau kamu." Nara berdecak. "Baunya feminim kakak. Masa tampilan gagahnya begini bau parfumnya feminim?" Seru Nara tak percaya. "Biarin, yang penting aku seneng." Bara menyahut bodoh amat dengan kedua bahu dinaikkan. Nara hanya bisa geleng kepala. Serius deh, suaminya itu tampilannya sudah keren. Lagaknya bos-bos besar mafia. Tapi sekalinya didekati, bau parfumnya feminim sekali. "Terserah kakak lah, awas tangannya." Nara menepis pelan tangan Bara dari resleting celana bahan hitam tersebut. Ia jongkok, mulai berusaha menaikkan resleting celana yang memang sulit untuk dinaikkan. "Ganti aja deh kak celananya." Nara mendongak, mulai kesal karena resletingnya nyangkut. "Gak mau sayang, ayo dong, pasti bisa." Bara menyemangati. Nara mendengus mendengarnya. Dengan geram dan penuh tenaga, Nara kembali menarik resleting celana Bara. Dan tahu ujungnya apa? Resleting celana itu rusak, terlepas bebas dari tempatnya. "Yang..." Bara memandang Nara dengan wajah kagetnya. Nara mendengus. "Dahlah, emang waktunya diasingkan ini celana." Gerutu Nara yang kembali berdiri tegak. Tapi... Kalimat Bara Nara stop dengan cara meletakkan telunjuknya di bibir Bara.
Buka celananya. Aku cariin celana baru. Titah Nara final. Wajah Bara tertekuk. Tapi aku mau yang ini, ucapnya pelan. Oh, gak nurut. Tetap mau pakai celana yang gak ada resletingnya? Iya, mau ngeliatin ke orang-orang kalau celananya rusak biar ada yang benerin. Nara bertanya dengan mata melotot tajam dan tangan berkacak pinggang. Bara mengkerut. Kenapa istrinya jadi makin galak begini? Bara hanya bisa meringis. Di awal pernikahan, memang ia yang berkuasa dan mengintimidasi Nara. Tapi semakin berjalannya usia pernikahan mereka, Nara menunjukkan pamornya. Ia memperlihatkan seperti apa istri itu sebenarnya. Berkuasa, penuh perintah, dan tak terbantah. Bara menggeleng. Gak gitu, ya udah deh, cari celana yang lain. Tapi warnanya hitam juga ya. Gitu kayak dari tadi, suami. Nara mencubit pipi Bara gemas, terlalu gemas hingga kesannya memang benar-benar mencubit dalam artian sebenarnya. Begitu Nara keluar dari kamar mandi, Bara mengusap pipinya. Sakit tahu, gerutunya pelan. Mana sekarang jadi galak, padahal nggak PMS. Tahu apa yang paling karyawati perusahaan Bara tunggu setiap pagi? Yaitu kedatangan Bara. Bos besar mereka itu benar-benar memesona dan tampan luar biasa. Contohnya saja sekarang. Bara dengan setelan hitam-hitam beserta kacamata hitamnya benar-benar membuat karyawati tak mengedip. Tatapan tajam beserta wajah datar itu benar-benar memikat. Bahkan beberapa karyawati sampai menghalu punya hubungan spesial dengan bos mereka seperti di novel-novel. Memasuki ruangannya, Bara dapat melihat tumpukan kertas yang pastinya harus ia periksa dan beberapa ia tanda tangani. Baru melihat saja, Bara sudah pusing. Menghela nafas, Bara mendudukkan diri di kursi kebesarannya. Mulai mengerjakan pekerjaannya sambil menunggu Laskar masuk untuk membacakan jadwalnya hari ini. Ketukan pintu terdengar. Bara tak ada niat sama sekali untuk menyahut atau sekedar mengangkat kepala. Tuk, secangkir kopi hitam tanpa gula sudah tersedia di meja kerja Bara. Laskar yang baru saja meletakkannya mulai membuka iPad di tangannya. Bara mengangguk. Jam berapa meeting bersama karyawan? Tanyanya dengan tangan terus bergerak membolak-balik kertas di tangannya. Jam 10, Pak. Jawab Laskar yang sedari tadi berbahasa formal. Bara mendongak. Akhirnya ia menatap Laskar yang sedari tadi menatapnya. Kesini, pinta Bara yang membuat kerutan bingung terlihat di dahi Laskar. Menyadari tatapan Bara yang tajam, Laskar segera berjalan mendekat ke arah Bara. Bara terlihat mengernyit dengan jari menjepit hidung. Sana jauh-jauh, lo bau banget. Bara mengibaskan tangannya. Laskar mundur dengan wajah masamnya. Diciumnya ketiaknya yang masih harum dengan bau parfum mahalnya. Laskar mengernyit. Mana ada, gue harum gini dibilang bau. Kesal Laskar yang sudah hilang keformalannya terhadap bosnya ini. Apaan? Bau bangkai? Ucap Bara dengan kejamnya. Laskar sampai melotot mendengar perkataan Bara yang super kejam. Asem, gue harum parfum mahal begini dibilang bau bangkai. Perlu gue sterilin tuh hidung, sahut Laskar menggebu. Bara mendatarkan wajahnya masih dengan jemari menjepit hidung. Keluar. Ganti baju lo, dan jangan pakai parfum itu lagi. Sampai lo balik dengan tampilan dan bau serupa. Gaji 2 bulan raib. Ancam Bara tak main-main. Laskar sampai melotot mendengarnya. Asul. Laskar berucap emosi. Ia berjalan keluar dengan langkah lebar dan menghentak. Brak, pintu ditutup dengan begitu kuat. Bara sampai berjengit mendengarnya. Nasib punya sekretaris teman sendiri ya gini.
gak ada sopan-sopannya sama atasan. Gumam Bara kembali melanjutkan pekerjaannya. 15 menit kemudian, Laskar kembali dengan setelan baru, dan tentunya bau parfum yang sudah berbeda. Nih, yang lu minta. Laskar menyerahkan sebuah map berwarna biru. Bara yang tengah menandatangani beberapa dokumen menghentikan pekerjaannya. Diambilnya map tersebut dan dibukanya. Bara tersenyum kecil melihat apa yang ada di dalamnya. Kerja bagus, ucap Bara puas. Segala macam dokumen yang bersangkutan dengan penthouse yang kemarin ia inginkan sudah ada di tangannya. Terobos sajalah, pikir Bara, meski tanpa izin Nara. Kali ini ia benar-benar menginginkan penthouse mewah yang rekan kerjanya dari London tawarkan. Udah kan, Bar? Mau balik kerja nih gue, ucap Laskar memecahkan lamunan Bara tentang apa yang akan Nara lakukan jika nanti ia ketahuan membeli penthouse. Dehem Bara sambil menutup map di tangannya. Laskar bernafas lega. Ia berbalik ingin kembali ke ruangannya. Laskar, panggil Bara yang membuat Laskar menghentikan langkah, berbalik dengan sebelah alis naik ke atas. Paan, beliin gue buah-buahan. Bara mengambil dompetnya dari kantung celana, mengambil salah satu kartu di antara banyaknya kartu. Buah apaan? Buah huldi? Tanya Laskar heran. Tumben sekali Bara memintanya membelikan buah-buahan. Terserah, beli aja semua jenis buah di mall. Bara malas berpikir. Ia langsung melemparkan kartunya pada Laskar. Susah payah cowok itu menangkapnya. Laskar memperhatikan kartu di tangannya. Kenapa nggak black card sih? Tanya Laskar sebal. Males, entar lo bilang hilang padahal masuk dompet lo. Laskar mendengus. Ya kali dirinya mengambil punya orang tanpa bilang-bilang. Suzon mulu lo sama gue. Decak Laskar yang tak ditanggapi Bara. Laskar mengangkat tangannya, membuat gerakan seperti sedang mencakar yang ditunjukkannya pada Bara yang kembali sibuk bekerja. Brak. Kembali pintu lagi-lagi dibanting keras oleh Laskar. Bara memandang tajam pintunya. Awas saja jika sampai pintunya rusak. Gaji Laskar akan ia potong.